Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan masih izinkan kita untuk boleh datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan serta mengagungkan Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak mari kita mempersiapkan hati, pikiran kita untuk kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita masuk dalam doa teduh mulai. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Karena kebesaran kasih dan rahmat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memungkinkan kita datang untuk beribadah kepada Tuhan. Marilah kita mulai dan kita membuka kebaktian umum Gereja Kristen Kalam Kudus Pos Pelayanan Doyo Baru. Dengan mengaku bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah memelihara pekerjaan tangannya dengan setia untuk selama-lamanya. Kiranya kasih karunia Allah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus turun atas kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur kepada Tuhan jikalau hari ini kita masih diberikan satu kali kesempatan untuk beribadah bersama dengan keluarga kita dan kita dalam kondisi keadaan yang sehat. Oleh sebab itu, layak kita mengagungkan, memuliakan Tuhan di dalam ibadah kita di minggu pagi hari ini dengan kita mengangkat pujian, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaannya.
Bapak Ibu, mari kita berdoa. Segala hormat, pujian, syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu di pagi hari ini ya Bapa. Oleh karena kemurahan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Kami bersyukur untuk lawatan Tuhan dalam hidup kami di sepanjang minggu yang boleh kami lewati. Bersyukur untuk pagi hari ini Kau memberikan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, untuk kami boleh bersekutu dengan keluarga kami, memuji, beribadah, memuliakan Engkau. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Demikian juga kami mohon kepadamu, ampuni dosa dan salah kami. Suci kuduskan hati kami, layakkanlah kami Bapa beribadah, dan juga Tuhan berkati kami. Kami mohon kiranya Kau kuduskan hati kami, dan biarlah kami boleh Engkau berkati di dalam ibadah kami, dan selesai ibadah ini ada sukacita di dalam hidup kami, ada berkat Tuhan yang tercurah di dalam kehidupan keluarga kami. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan berkati dan Tuhan tolong kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami di pagi hari ini dari awal sampai akhirnya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita melihat keadaan situasi seperti ini membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Biarlah kita bersama dengan keluarga kita boleh semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, walaupun banyak sekali tantangan, rintangan, bahkan kesulitan di dalam hidup kita oleh karena pandemik ini. Tetap biarlah Tuhan yang tetap kita muliakan, kita akan pujikan bersama keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan juru jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berada dalam kondisi yang sulit, bagaimanapun kita merasa khawatir, takut di dalam menghadapi segala masalah, situasi yang ada di dalam kehidupan kita dan juga yang ada di sekitar kita. Namun satu hal yang perlu kita tahu,
bahwa ada Allah yang senantiasa peduli, Allah yang senantiasa menyatakan kasih-Nya di dalam setiap kehidupan kita setiap saat. Oleh sebab itu jangan kita takut di dalam menghadapi segala hal yang terjadi saat ini. Dan mari kita akan memuji Tuhan dengan satu lagu El Shaddai, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, yang mana Tuhan telah memberkati dalam setiap usaha kerja kita. Persembahan bisa ditransfer melalui rekening gereja yang ada tertera di bawah ini, dan atau dimasukkan di dalam amplop dan dikirimkan kepada bendahara gereja, pada Ibu Christina Dewi, dan atau kepada Bapak Kenny Roger Kasper. Mari kita akan memuji Tuhan dengan satu lagu pujian persembahan. Persembahanku ini
berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap berkat yang telah Tuhan anugerahkan di dalam setiap usaha kerja kami di sepanjang minggu ini. Dan kami pada saat ini boleh mengambil sebagian daripadanya. Dan kami persembahkan sebagai persembahan syukur kami kepada Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau menguduskan, menyucikan persembahan kami. Engkau memberkatinya sehingga boleh berguna dan layak untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang ada di bumi ini. Kami berdoa Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang telah terulur, berkati setiap keluarga dalam setiap usaha pekerjaan mereka, dan sehingga Tuhan berkat-Mu terus Engkau anugerahkan bagi kami, boleh mencukupkan segala kebutuhan kami, dan terlebih dari itu kami boleh mengambil sebagian daripadanya, dan kami persembahkan sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pengelola persembahan, Tuhan berkati, berikan hikmat untuk boleh mengatur sesuai pada kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami menyerahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama dengan orang percaya di seluruh muka bumi, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita, seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah penolong di dalam setiap kehidupan kita. Tanpa firman Tuhan kita tidak akan mampu untuk menjalani hidup ini. Firman Tuhan akan menuntun langkah-langkah kita, memberikan kepada kita penerangan untuk kita boleh berjalan sesuai daripada kehendak-Nya. Kita akan memuji Tuhan dengan satu lagu pujian, Ku Rindu Sabdamu. Firman Tuhan Yesus yang
akan disampaikan oleh hambanya. Waktu kami persilahkan. Mari jemaat, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Tuhan Allah yang Maha Kasih, pada pagi hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur dan terima kasih kami boleh memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Terlebih khusus Tuhan, kami telah memberikan apa yang terbaik yang daripada-Mu kepada kami. Dan juga ya Tuhan, kiranya juga Tuhan Engkau menolong kami dalam mendengarkan setiap firman-Mu ya Tuhan, yang hamba-Mu akan sampaikan ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, setiap firman Tuhan yang kami dengarkan, kami dapat melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami. Bila Tuhan Kau menuntun hamba-Mu ini dengan penuh keterbatasan, biarlah Tuhan kiranya menguduskan hamba-Mu ini sehingga setiap firman-Mu yang disampaikan melalui mulut hamba-Mu ini Tuhan bisa menjadi berkat, bisa tertanam di dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, di pada pagi hari ini mari kita membuka di dalam Kolose 3 ayat 15 sampai dengan 17. Kolose 3 ayat 15 sampai dengan 17. Saya akan membacakan untuk kita semua. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, membaca, dan melakukannya. Pada pagi hari ini saya memberikan tema khotbah saya adalah semangat perjuangan iman. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam video di atas, tari cakalele merupakan tarian perang tradisional yang berasal dari tradisi masyarakat Provinsi Maluku Utara. Dahulu tarian ini ditarikan masyarakat setempat pada saat prajurit akan berangkat menuju medan perang maupun setelah pulang dari medan perang. Tari cakalele menggambarkan perjuangan rakyat Maluku dalam membela kebenaran.
Bahkan tari perang tersebut pada awalnya dipertunjukkan untuk memberikan semangat kepada para pasukan dalam melawan penjajah. Tarian Cakalele ini dijadikan sebagai upacara adat bagi masyarakat Maluku karena adanya rasa cinta, hormat, dan bakti kepada para leluhur yang telah memberikan perjuangan dan mengorbankan seluruh hidup mereka demi menjaga keutuhan dan martabat masyarakat. Maksud dan tujuan penyelenggaraan upacara ini yaitu sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan yang Maha Esa. Pertanyaannya, mengapa perlu perjuangan pada saat itu? Terlebih khusus, semangat perjuangan iman. Perjuangan merupakan suatu usaha untuk meraih suatu yang diharapkan demi kemuliaan dan kebaikan. Pada masa penjajahan, perjuangan adalah segala usaha yang dilakukan dengan pengorbanan, peperangan, dan diplomasi untuk memperoleh atau mencapai kemerdekaan. Sementara itu, pada awal kemerdekaan, perjuangan dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut. Begitupun dengan semangat perjuangan iman kita. Jemaat dan saya telah dimerdekakan dari dosa yang telah diperdamaikan oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Sehingga jemaat dan saya perlu menjaga iman kita kepada Yesus Kristus. Pertanyaannya, bagaimana saya dan jemaat tetap semangat dalam perjuangan iman ini kepada Kristus di masa situasi yang sulit yang kita rasakan mungkin pada saat ini. Dalam Kolose 3 ayat 15 sampai dengan 17 kita akan belajar dua cara dalam semangat perjuangan iman di masa-masa yang sulit seperti ini. Cara yang pertama, dalam damai sejahtera Kristus ada dalam hidup kita. Cara yang pertama adalah damai sejahtera Kristus ada dalam hidup kita. Itu terdapat di ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Pertanyaannya, kapan damai sejahtera Kristus ada di dalam hidup jemaat dan saya? Ketika jemaat dan saya percaya kepada Kristus yang telah mati untuk kita dan menebus diri saya dan jemaat dari dosa dan memperdamaikan saya dan jemaat kepada Allah, sejak itulah damai sejahtera Kristus ada dalam diri kita. Sehingga saya dan jemaat yang dahulu jauh sudah menjadi dekat karena darah Kristus. Sehingga damai sejahtera Kristus telah meruntuhkan tembok pemisah permusuhan antara kita dengan Allah. Lalu, mengapa damai sejahtera Kristus harus ada dalam hidup saya dan jemaat? Saat saya dan jemaat hidup dalam dosa, apalagi dalam masa sulit seperti ini, otomatis perilaku yang mungkin saya dan jemaat lakukan adalah perilaku percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, marah, geram, kejahatan, fitnah, dusta, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Itu tertulis di dalam Kolose 3 ayat 5, 8, dan 9a. Dan dalam Galatia 5 ayat 20 sampai dengan 21 tertulis perbuatan yang akan kita lakukan ketika kita tetap di dalam dosa
adalah kecemaran, penyembahan berhala, perseteruan, perselisihan, iri hati, kepentingan diri sendiri, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Tetapi karena saya dan jemaat telah percaya kepada Kristus, maka cara pandang dan kehidupan saya dan jemaat menjadi berubah. Dahulu saya dan jemaat hidup tanpa mengetahui kebenaran dan melangkah sesuai kemauan, kehendak, dan prinsip diri kita sendiri. Sekarang saya dan jemaat telah hidup dalam kebenaran, yaitu hidup dalam damai sejahtera Kristus, di mana damai sejahtera Kristus itu memerintah atau menguasai atau memimpin saya dan jemaat dalam setiap langkah dan tindakan kita. Saat damai sejahtera Kristus memerintah saya dan jemaat, maka kita mempunyai hubungan yang kuat dengan Allah, menyempatkan waktu kita dengan Allah, sehingga saya dan jemaat dapat mematikan segala hal tindakan dosa yang ada dalam hidup kita sepanjang perjalanan hidup kita. Terlebih ketika saya dan jemaat dalam keadaan masa sulit, kita dapat merasakan damai yang daripada Kristus dan membawa kita pada rasa syukur akan situasi tersulit apapun, secara khusus pada masa-masa ini. Suatu hari ada seorang anak kecil yang tidak mempunyai orang tua. Anak tersebut tinggal di jalanan. Keseharian yang ia lakukan mencuri, mengamen, berantam, dan lain sebagainya. Terlebih anak tersebut tidak pernah mengurus dirinya untuk mandi, sehingga anak tersebut menjadi sangatlah kotor. Suatu ketika ada ibu-ibu yang melihat anak tersebut. Ibu itu merasa kasihan, sehingga ibu itu mendekati anak itu. Kemudian ibu itu bertanya kepada anak tersebut, "Apakah kamu mau tinggal di rumah ibu?" Anak tersebut terdiam karena tidak mengenal ibu itu. Lalu sekali lagi ibu itu bertanya, "Apakah kamu mau tinggal di rumah ibu? Di rumah ibu ada makanan dan minuman loh." Lalu anak itu menerima tawaran ibu tersebut. Ketika beberapa bulan anak itu tinggal bersama ibu itu, secara sedikit demi sedikit dalam waktu yang dijalani yang telah dilewati, tingkah laku anak tersebut berubah dan kehidupannya menjadi bersih, dalam arti tidak kotor lagi, dan anak itu diatur sepanjang waktu tinggal bersama ibu tersebut, dan sehingga dia dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Begitupun dengan saya dan jemaat. Saat belum tinggal dalam damai sejahtera Kristus, hidup saya dan jemaat tidak teratur dan berantakan. Terlebih ketika ada masa sulit, saya dan jemaat pasti melakukan berbagai cara yang salah untuk dapat bertahan hidup. Tetapi ketika saya dan jemaat percaya kepada Kristus yang tinggal dalam damai sejahtera Kristus, hidup saya dan jemaat menjadi teratur dan baik dan dapat menerima keadaan apapun. Secara khusus dalam keadaan seperti saat ini, kita tetap dapat bersyukur dan tahu
apa yang harus kita lakukan dengan benar dalam menghadapi setiap masalah demi masalah, situasi demi situasi yang kita hadapi hari lepas hari. Lalu cara yang kedua dalam Kolose yang 3 ayat 15 sampai dengan 17 adalah firman Tuhan diam dalam hidup kita. Cara yang kedua adalah firman Tuhan diam dalam hidup kita. Terdapat di dalam ayat 16, saya akan bacakan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan menyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Pertanyaannya, mengapa firman Tuhan harus diam di dalam hidup saya dan jemaat? Ketika saya dan jemaat mau dipimpin oleh damai sejahtera Kristus, sesungguhnya saya dan jemaat mau diatur, dibentuk, dan diubahkan dari cara hidup kita yang lama menjadi hidup yang baru. Saya dan jemaat telah mengetahui segala hal yang tidak berkenan kepada Allah yang terdapat pada Kolose 3 ayat 5, 8, dan 9a. Terlebih pada Galatia 5 ayat 20 sampai dengan 21. Dalam Kolose 3 ayat 16, Paulus ingin memberikan semangat kepada jemaat saat itu untuk setiap firman Tuhan yang didengar dapat tinggal diam atau dapat dikatakan tertanam dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan ini bertujuan untuk memberikan hikmat kepada jemaat saat itu agar dapat mematikan segala tindakan yang tidak berkenan kepada Allah. Dapat dilihat pada Kolose 3 ayat 5a. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi dan memulai mengenakan manusia baru untuk dapat memperoleh pengetahuan yang benar menurut kehendak Allah sebagai pencipta kita. Dapat dilihat pada Kolose 3 ayat 9b sampai dengan 10. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut Khaliknya. Dampak yang ingin Paulus katakan kepada jemaat Kolose saat itu, ketika menjadikan perkataan Kristus diam di dalam kehidupan mereka, maka mereka mempunyai tanggung jawab untuk mengajar dan menegur orang lain yang mungkin pada saat itu masih berlaku dalam manusia lama. Dan setiap perkataan Kristus yang begitu kaya diam di dalam kehidupan mereka, maka akan membuat jemaat pada saat itu menjadi sadar untuk bersyukur melalui setiap puji-pujian, nyanyian, dan bermazmur karena segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pada saat keadaan yang baik-baik saja, pasti saya dan jemaat dapat memegang dan mau melakukan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tetapi ketika pada saat yang sulit, apakah saya dan jemaat masih menjadikan firman Tuhan tetap dalam kehidupan kita? Mungkin yang terjadi adalah mulai ada pikiran-pikiran yang tidak baik di dalam pikiran kita.
timbul di dalam hati kita niat-niat yang tidak baik. Kita dapat belajar dari Paulus. Pengalaman hidupnya membuat dia terus berpegang pada perkataan Kristus. Meskipun dia di dalam penjara karena menyampaikan kebenaran, sehingga membuat dia hidup dalam kesulitan, tetapi dia tetap dapat mengajarkan kebenaran kepada semua orang, secara khusus kepada jemaat Kolose pada saat itu. Pengalaman itulah yang membuat dia mengingatkan kepada jemaat Kolose untuk menjadikan perkataan Kristus diam di dalam kehidupan mereka. Mari jemaat, kita terus menjadikan firman Tuhan ada dalam hidup kita. Meskipun dalam keadaan sulit apapun, sehingga firman Tuhan di dalam keadaan sulit apapun, ketika tinggal diam di dalam kehidupan kita, dapat membentuk, mengatur, dan mengajarkan saya dan jemaat dalam menjalani kehidupan ini, sehingga saya dan jemaat pun dapat mengajarkan dan menegur orang lain untuk hidup dalam kebenaran, bersyukur dan memuji Tuhan. Pada saat ini kita telah belajar dari Kolose 3 ayat 15 sampai dengan 17. Dua cara dalam semangat perjuangan iman di masa-masa yang sulit, yang sukar, yang mungkin kita hadapi, yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Cara yang pertama adalah damai sejahtera Kristus ada dalam hidup kita. Lalu cara yang kedua adalah firman Tuhan diam di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan yang telah saya dan jemaat pelajari di pada pagi hari ini memperkuat kita untuk percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita dalam keadaan sesulit apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kolose 3 ayat 17 berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih, kami sangat bersyukur di pada pagi hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan akan firman-Mu dan membacakan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu yang telah hamba sampaikan ya Tuhan bisa tertanam dan kami dapat belajar untuk melakukan setiap kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan firman-Mu ini Tuhan bisa menjadi penyegaran di dalam kerohanian kami, di dalam kehidupan kami untuk 1 minggu ke depannya Bapa. Kami ingin menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan bisa memberkati kami semua. Kami sangat bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa di surga, Allah yang kami puji dan kami sembah, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan yang telah memimpin, Tuhan yang telah menyertai kami, dan Tuhan juga yang telah menolong kami. Pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar akan firman-Mu, bagaimana kehidupan yang boleh memperjuangkan iman, percaya kami kepada Engkau ya Tuhan. Meskipun ada banyak tantangan dan kesulitan, tetapi firman-Mu mengingatkan kami agar kami tetap berjuang
di dalam iman, di dalam mengikut dan mengiring akan Engkau. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami juga datang kepadamu, ampuni dosa kami, kesalahan kami yang kami lakukan kepada orang-orang yang di sekitar kami, yaitu dosa di dalam perkataan kami, perbuatan, dan juga di dalam pikiran kami. Terlebih menyakiti hati Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang menjamah dan juga Tuhan yang menguduskan kami dari segala dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati kami berdoa, kami memohon kepada Engkau, menyerahkan untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami Indonesia ini. Kami berdoa mulai pemerintah pusat, Bapak Presiden Jokowi bersama-sama dengan tim kerjanya. Kiranya Tuhan Kau memimpin mereka, Tuhan menolong mereka, dan Tuhan juga memberikan hikmat marifat surgawi. Sehingga apapun yang diputuskan, apapun yang diambilnya untuk membangun bangsa ini, untuk menyejahterakan rakyat dan bangsa kami Indonesia ini, Tuhan kiranya Engkau terus memimpin, Tuhan kiranya Engkau menyertai, dan Tuhan memberkatinya. Kami juga berdoa untuk Bapak Gubernur, Bupati, Kepala Distrik sampai RT dan RW. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan memimpin, Tuhan juga memberikan hikmat-Mu, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini, memimpin rakyat yang ada di provinsi, kabupaten, dan yang ada di pelosok-pelosok di seluruh Indonesia ini. Mereka boleh memimpinnya dengan penuh kasih. Kiranya semua yang keputusan-keputusan yang diambilnya hanya untuk kemuliaan akan nama-Mu dan menyejahterakan buat rakyat dan bangsa kami, agar mereka hidup penuh dengan damai dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan untuk para medis, tim medis, dokter yang menangani semua pasien yang ada di rumah sakit, dan juga yang menangani untuk menghambat atau memutus perkembangan COVID-19 ini. Kiranya Tuhan Kau menolong, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan juga memimpin mereka, Tuhan juga terus melindungi mereka, baik mereka pada saat bertugas di rumah sakit maupun dimanapun mereka berada. Demikian juga untuk keluarga yang ditinggalkan. Tuhan sertai, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, dan berikan juga kekuatan kesehatan yang datang daripada Engkau. Kami juga menyerahkan mereka yang terpapar dan sakit, Tuhan kiranya menjamah dan menyembuhkan dari semua penyakit, termasuk penyakit corona ini. Tuhan kiranya terus Engkau campur tangan dan Tuhan menolong. Pada pagi hari ini kami juga datang kepadamu menyerahkan untuk anak-anak kami ya Tuhan, yang sedang studi, baik yang ada di Papua maupun di luar Papua, bahkan yang ada di luar negeri. Kami percayakan kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi, Tuhan juga memberikan kemampuan, kepandaian, dan mereka boleh melakukannya, pembelajaran dan juga perkuliahan mereka dengan baik. Kami serahkan semua ini kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan dan Tuhan menolong mereka. Pada kesempatan ini Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk semua jemaat-Mu di dalam menggumuli pekerjaannya, usahanya yang sedang dilakukan. Kiranya Tuhan Engkau menyertai mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan memimpin mereka, apapun usaha, apapun pekerjaan mereka yang sedang mereka lakukan. Kiranya Tuhan membukakan tingkap-tingkap berkat dan mencurahkan berkat-Mu kepada mereka, baik mereka petani, peternak, baik mereka pegawai negeri sipil, TNI dan Polri, dan para usahawan. Kami serahkan kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kesempatan ini pula Tuhan, kami juga datang kepadamu, menyerahkan sidang jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit dan juga sedang di dalam pemulihan kesehatan mereka. Kami berdoa untuk anak Agus Kreota, kami berdoa untuk pemulihan kesehatan Pak Chandra, pemulihan kesehatan Ibu Harti, pemulihan kesehatan Pak Insapno, pemulihan kesehatan Erastus, dan juga pemulihan kesehatan jemaat-jemaat-Mu yang lain yang pada saat ini sedang sakit dan sedang
pemulihan kesehatan. Tolong Tuhan kiranya Engkau melawat mereka, menjamah mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus, dan Tuhan kiranya memberikan kesembuhan kepada mereka. Kiranya melalui kuasa darah-Mu yang kudus, melalui bilur-bilur-Mu Tuhan, kami percaya itu semua akan menyembuhkan dan menguatkan dan memulihkan mereka dari segala penyakit yang ada. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada kesempatan pada pagi hari ini, kami juga datang kepada menyerahkan untuk ibu-ibu yang sedang hamil. Kami berdoa menyerahkan untuk Kristina Dewi yang sedang hamil. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya berikan kekuatan kesehatan, dan Tuhan juga berikan kekuatan kesehatan buat janin yang ada di dalam kandungannya, hingga sampai pada saat persalinannya nanti dalam keadaan sehat secara jasmani, rohani, dan juga secara intelektualnya. Kami serahkan semua ini kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu, keluarga-keluarga yang sedang merindukan kehadiran anak di tengah-tengah pernikahan mereka. Tolong Tuhan kiranya Engkau membukakan kandungannya, dan Tuhan menaruh benih janin di dalamnya. Tuhan kiranya terus menumbuhkannya, sehingga mereka boleh merasakan kasih Tuhan, dan juga mereka boleh merasakan anugerah Tuhan, sehingga di dalam pernikahan mereka boleh mengalami sukacita dan merasakan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Semua ini kami serahkan ke dalam kasih-Mu. Pada kesempatan yang baik di pagi ini, kami juga berdoa menyerahkan untuk penyelesaian pembangunan gedung gereja ini ya Tuhan, dan juga pembangunan pagar. Kami serahkan Tuhan, kiranya campur tangan. Kami percaya Engkau yang telah memulai pembangunan ini. Kami juga percaya Engkau akan menyelesaikan pembangunan ini tepat pada waktunya. Semua yang dibutuhkan, kekurangan-kekurangan yang saat ini sedang terjadi, Tuhan kiranya Engkau mencukupkannya, dan Tuhan menyediakannya, baik itu bahan-bahan material yang dibutuhkan, dan juga dana yang dibutuhkan, tenaga tukang yang mengerjakannya, Tuhan juga kiranya menyiapkannya. Semua ini kami serahkan kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua jemaat-Mu yang ada di Gereja Kristen Kalam Kudus Pos Pelayanan Duyo Baru ini. Tuhan kiranya berikan semangat, kekuatan, kesehatan terus untuk menyelesaikan pembangunan gereja ini. Kami serahkan untuk badan pengurus. Tuhan berikan kerjasama yang baik satu dengan yang lainnya, kerjasama yang baik dengan hamba-Mu, kerjasama yang baik dengan semua jemaat yang ada. Tuhan kiranya terus campur tangan dan Tuhan menolongnya. Kami serahkan untuk Ibu Sri Astuti yang senantiasa dan terus-menerus mendukung untuk pembangunan gedung gereja ini. Kami menyerahkan kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan juga memberkati segala usaha pekerjaan yang sedang dilakukan dan digumulinya. Tuhan kiranya membukakan tingkap-tingkap berkat dan mencurahkan berkat-Mu kepada mereka. Pada kesempatan ini Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk penyelenggaraan PON atau Pekan Olahraga Nasional yang ke-20 yang dilaksanakan di Papua. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, kiranya semua panitia, baik panitia yang ada di pusat dan juga di daerah, dan juga panitia yang ada di lapangan, kami percayakan kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memimpin, agar mereka boleh melaksanakan dan melakukannya dengan baik. Kami juga menyerahkan untuk semua atlet yang akan datang ke Papua. Tuhan kiranya Engkau memimpin dan mereka boleh mengikuti semua pertandingan-pertandingan yang ada. Dan Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan, datang dengan keadaan sehat, pulang juga dalam keadaan sehat. Dan kami juga menyerahkan agar mereka juga melihat karya-Mu yang agung di Papua ini, agar mereka boleh merasakan keindahan, kenyamanan, kedamaian yang ada di Papua ini. Tuhan kiranya Engkau memimpin, sehingga mereka boleh mengenal Engkau ya Tuhan, di dalam segala keadaan di Papua ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua ini kepadamu Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk ibadah-ibadah kami di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan kiranya terus memimpin setiap pelayan-pelayan dan hamba-hamba-Mu
yang akan ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan, kiranya berikan kuasa-Mu dan berikan hikmat-Mu, sehingga semuanya hanya untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian ya Tuhan doa kami, demikian juga ya Tuhan permohonan kami yang kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama pujikan pujian doksologi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan jadilah saksi Tuhan, menyaksikan apa yang telah engkau dapatkan pada pagi hari ini. Siapkan hati pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami persilakan duduk, doa teduh. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, baik yang mengikutinya secara online dari rumah masing-masing maupun yang ada di ruangan ini, kami mengucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu perlu kami sampaikan, mulai besok Minggu kita akan beribadah secara onsite atau ibadah di gereja. Mungkin demikian untuk warta gereja pada pagi hari ini. Sekali lagi selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.